warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Avinia Wulan Cahya, bisa dipanggil Avinia. Saya kuliah di STKIP PGRI Jombang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video wawancara saya dengan Ibu Siti Nurfadila mengenai penerapan pendekatan, metode, model, serta teknik dalam pembelajaran menyimak di SMA Pancasila Mojoarno. Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avinia Wulan Cahya. Di sini saya bersama dengan Ibu Siti Nurfadila selaku guru pengajar mata pelajaran biologi di SMA Pancasila Mojoarno. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau mengenai penerapan metode, model, serta teknik dalam pembelajaran menyimak. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya, Bu. Ya, bisa dimulai. Pembelajaran menyimak sendiri merupakan proses yang menyebabkan siswa melakukan rangkaian kegiatan mendengar ujaran atau pembicaraan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi gagasan atau pendapat yang dinyatakan oleh ujaran atau pembicaraan tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat Ibu, mengapa pembelajaran menyimak sangat diperlukan dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk pembelajaran menyimak itu sangat diperlukan karena dari situ kita bisa menilai seberapa paham siswa itu terhadap materi yang sudah kita sampaikan, yaitu sebagai nanti bahan evaluasi apabila kita memberikan post test atau penilaian akhir dari pemahaman awal siswa. Itu. Jenis pendekatan menyimak apa yang biasanya Ibu gunakan agar pada saat kegiatan belajar mengajar, siswa secara aktif tetap terlibat dalam proses pembelajaran? Kalau pendekatan yang saya gunakan biasanya dalam pembelajaran itu saya menggunakan pendekatan kooperatif, ya. Jadi di situ nanti sudah ada yang namanya permasalahan, anak-anak tinggal menganalisa kembali bagaimana penyelesaian masalah itu, urutan langkah-langkahnya harus bagaimana. Itu kooperatif pendekatan yang bisa saya pakai. Bagaimana kendala atau kesulitan yang Ibu alami saat menerapkan pendekatan menyimak tersebut pada saat proses pembelajaran? Kalau kendala yang saya alami itu biasanya kalau anak-anak sulit untuk konsentrasi, nah itu biasanya dia cenderung tidak bisa menyimpulkan kembali apa yang sudah dia simak, itu dia masih kurang paham. Karena kalau pembelajaran menyimak itu otomatis memerlukan ketelitian dan istilahnya pola pikir yang dia harus fokus, ya. Kalau dia tidak fokus, ya tidak bisa menyimpulkan apa tadi isi dari yang sudah dipahami. Seperti itu. Pada saat proses penyampaian materi, metode pembelajaran menyimak apa yang biasanya Ibu terapkan? Kalau metodenya mungkin bisa pakai problem based learning, ya. Jadi ada suatu masalah, guru mendemonstrasikan dulu, anak-anak menyimpulkan, oh berarti permasalahan apa yang sudah muncul, kira-kira penyelesaiannya harus seperti ini. Itu untuk metodenya. Bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan pada saat menerapkan metode tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama mungkin saya mendemonstrasikan materi yang sudah ada, itu saya demonstrasikan. Dari situ kan anak-anak timbul keinginan dia untuk menyimak. Nah, setelah menyimak kemudian dia bisa membuat kesimpulan. Kemudian setelah bisa menyimpulkan, dia mungkin juga bisa mengajukan yang namanya pertanyaan. Jadi merespon siswa untuk menimbulkan suatu pertanyaan dari apa yang sudah mereka simak, dari apa yang sudah mereka amati. Apakah dengan menggunakan metode yang digunakan dapat mengecek pemahaman masing-masing siswa? Bisa mengecek pemahaman, nanti bisa dibuktikan dari rangkuman atau resumen yang sudah dibuat oleh siswa. Kalau dia benar-benar paham, otomatis dia tahu inti dari apa yang sudah dibahas, kemudian dicatat dengan lengkap dan beruntun, seperti itu.
Pada saat proses pembelajaran di kelas, model pembelajaran menyimak seperti apa yang biasanya Ibu gunakan agar mengoptimalkan kemampuan menyimak siswa? Kalau metodenya untuk mengoptimalkan, biasanya anak-anak setelah menyimak itu saya suruh membuat rangkuman. Jadi apa yang sudah kamu simak, apa yang sudah kamu amati, silakan dicatat intinya apa dari yang sudah kamu lihat tersebut. Seperti itu, dari situ siswa akan bisa menyimpulkan kalau dia benar-benar fokus pada materi yang sudah diajarkan tersebut. Apa alasan Ibu menggunakan model pembelajaran menyimak tersebut? Alasan saya mungkin di situ yang pertama ya, untuk memfokuskan konsentrasi anak-anak dalam memulai pembelajaran. Ya, kita beri stimulus agar anak-anak termotivasi, agar anak-anak fokus pada pembelajaran pada saat itu. Apakah Ibu juga menyediakan peranan media lain untuk menunjang model pembelajaran menyimak yang Ibu gunakan? Kalau media pasti menggunakan, ya saya biasanya kalau media bisa berupa alat peraga yang anak-anak bisa langsung mengamati, juga bisa pakai mungkin gambar-gambar atau PowerPoint seperti itu. Apakah dengan menggunakan media tersebut dapat menarik perhatian siswa untuk menyimak? Dapat ya, kalau karena anak-anak itu kalau kita hanya menampilkan sebuah gambar, nah secara tidak nyata lah istilahnya, itu anak-anak akan sulit untuk berkonsentrasi. Tetapi kalau kita menyajikannya itu yang faktual, langsung bisa diamati langsung, itu biasanya anak-anak lebih tertarik, lebih termotivasi karena bisa langsung melihat bendanya, bisa langsung tahu istilahnya seperti itu. Untuk teknik pembelajaran menyimak, apakah Ibu biasanya menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian setelah itu meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan kembali materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Biasanya saya menyampaikan kompetensi dasar sama tujuan pembelajarannya. Nah, setelah itu ulasan materi hanya sedikit saya sampaikan, baru anak-anak saya suruh untuk mengamati demonstrasi saya. Itu silakan diamati, silakan disimak, seperti itu. Lalu bagaimana reaksi siswa jika tidak paham pada materi yang Ibu sampaikan? Kalau anak-anak tidak paham, itu biasanya saya bisa melihat dari hasilnya, hasil dari anak-anak merangkum. Setelah mengamati itu membuat rangkuman, itu pasti rangkumannya tidak lengkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu kalau tidak paham, dia pasti mengacungkan tangan dan mengajukan pertanyaan kembali. Seperti itu untuk dibahas lagi. Apakah Ibu juga selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir kegiatan pembelajaran? Ya, saya menyediakan itu sebagai istilahnya soal post test. Jadi saya gunakan untuk mengetahui seberapa paham anak-anak mengenai materi yang sudah saya ajarkan pada saat itu. Sebelum saya menutup kegiatan wawancara ini, menurut pendapat Ibu, bagaimana tips agar pada saat guru menyampaikan materi, siswa dapat memfokuskan menyimak sehingga dapat mengambil informasi melalui materi yang disampaikan? Nah, kalau saran dari saya, mungkin kita harus memberi motivasi dulu kepada peserta didik ya, kepada siswa agar mereka merasa senang dulu, merasa gembira saat proses pembelajaran. Kemudian setelah itu kita bisa memilih media yang menarik sesuai dengan materi yang ada. Nah, itu juga bisa menimbulkan motivasi peserta didik. Ya, pokoknya yang pertama itu persepsi kita lah, bagaimana agar peserta didik itu bisa belajar dengan suasana gembira, senang. Kalau seperti itu mungkin dia bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Ya, karena dia sudah termotivasi. Kemudian media yang kita pakai juga sesuai. Baik, terima kasih atas semua yang jawaban yang diberikan tadi. Saya akhiri